Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Dan firman Tuhan di saat ini saya ingin bagikan terambil di dalam Injil Yohanes 6. Saya akan baca di ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam ayat ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-murid di waktu itu bahwa kehendak Bapa telah diberikan kepada Anaknya, supaya setiap orang yang melihat Anaknya ini adalah Tuhan Yesus sendiri, melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah suatu rema firman Tuhan kepada kita bahwa kita manusia untuk mencari kehidupan yang kekal, maka kita harus percaya kepada Anaknya. Anaknya adalah Tuhan Yesus sendiri, karena kehendak Bapa telah diberikan kepada Anaknya, maka segala kuasa yang ada di bumi dan di langit, bahkan yang ada di surga, sudah diberikan kepada Anaknya. Karena itu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus rasa bersyukur, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak bagi Tuhan. Kita selalu percaya mengandalkan Tuhan, dan kita mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup, yang membawa kita kepada keselamatan, hidup yang kekal. Jadi di dalam ayat ini saudara-saudara menceritakan di ayat yang Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-59, itu menceritakan tentang roti hidup. Jadi roti hidup adalah Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan sendiri datang ke dunia untuk mengorbankan tubuh yang tidak berdosa, menjadi satu persembahan yang sempurna kepada Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita hidup untuk menghayati akan firman Tuhan, bahwa Tuhan telah datang dan telah kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi marilah kita hidup untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Marilah kita hidup untuk mencari makanan rohani, bukan makanan jasmani. Jadi makanan rohani itulah yang diutamakan, karena makanan rohani adalah makanan yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, di ayat yang ke-27 mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi orang hidup di zaman sekarang, janganlah hidup untuk mementingkan kebutuhan hanya jasmani yang terutama, tetapi mementingkan kebutuhan rohani atau makanan rohani. Sebab makanan rohani adalah makanan yang bisa membuat kita bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal.
Jadi ada perbedaan sini antara makanan jasmani dan makanan rohani. Kita memang membutuhkan juga makanan jasmani, tetapi itu sudah disediakan kepada kita. Tetapi yang menjadi pokok penting dalam kehidupan kita adalah makanan rohani, di mana firman Tuhan itulah yang pertama. Ketika kita setia pada firman Tuhan, ketika kita setia melakukan kehendak Tuhan, maka kita pasti hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah terang, Tuhan adalah cahaya, di mana kita bisa tahu ketika ada terang, kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi jika kita hidup di dalam kegelapan, maka kita tidak akan dapat melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi marilah kita hidup di dalam terang, sebab terang itu sesungguhnya adalah berasal dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga makanan rohani, roti hidup yang Tuhan sudah berikan menjadi kekuatan bagi kita untuk percaya sungguh-sungguh dan mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita dikuatkan, semoga kehidupan kita diberkati. Janganlah kita hidup untuk mementingkan keinginan duniawi. Janganlah kita hidup untuk mementingkan kebutuhan tubuh kita, tetapi kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani. Karena tubuh kita, dia akan hancur dan hanya menetap di bumi, tetapi kebutuhan rohani, dia akan membawa kepada kita hidup yang kekal. Karena kehidupan yang kekal adalah kehidupan kekal, itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita yang percaya kepada Tuhan, marilah kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, marilah kita mengimani Tuhan sungguh-sungguh. Sebab hanya Tuhan yang datang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Karena itu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada manusia yang ada di muka bumi yang bisa membawa kita ke surga. Baik itu anak, baik itu istri, baik itu sudah orang tua atau siapapun, tidak bisa membawa kita ke surga kecuali Tuhan sendiri yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan itu datang dari surga, maka dia juga bisa membawa kita ke surga. Demikian firman Tuhan. Marilah semua kita menerima rema-rema firman Tuhan yang bisa menguatkan kita untuk selalu melekat hati kita kepada Tuhan yang telah menjadikan kita hidup hingga di saat ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan selalulah hidup di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin. Shalom.